Yesus, tapi kok jadi masih Muslim, ini loh yang saya heran. Ya, silakan Pak Kalam. Ya, saya masih Muslim. Muslim tapi percaya dengan Tuhan Yesus ya? Ya, saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan benar-benar Tuhan berdasarkan istilah Rab di dalam Al-Quran yang diterjemahkan di Indonesia menjadi Tuhan. Ya. Malah terjemahan Al-Quran di Indonesia itu mendukung Yesus Tuhan. Betul. Kemudian saya kaitkan dengan Kyrios atau Kurios. Yesus itu Kurios. Yesus Kurios kalau dibawa ke perjanjian lama, Septuaginta, itu lebih membuktikan lagi Yesus itu Tuhan, dia disembah. Tapi saya tetap membedakan dia bukan Bapa, karena kalau Bapa itu bumi dan langit tidak memuatnya. Sedangkan kalau Tuhan itu duduk di bulatan bumi. Itu ada penjelasannya di perjanjian lama. Tuhan huruf besar duduk di bulatan bumi. Tuhan huruf besar inilah yang datang sebagai manusia. Itu. Jadi kalau Kyrios dengan Adonai memang disujuti. Kalau istilah Adon, ya. Istilah itu. Oke lah. Baiklah Pak Kalam. Lalu mengenai isu-isu begini Pak Kalam. Ada seseorang mengeluarkan statement. Statementnya begini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya satu. Setelah jadi nabi, istrinya selusin. Nah, coba Pak Kalam. Apakah statement itu merupakan fitnah? Iya tidak, bukan fitnah. Nah, kenyataannya memang banyak istrinya Nabi Muhammad. Nah iya. Lalu kenapa dikatakan ada catatan lebih selusin 13 bahkan lebih selusin. Ya. Seperti itu. Jadi menurut Anda Pak Kalam, dari umat Islam ini bukankah lebih baik menjawab ketimbang menjara-menjarain orang ini Pak Kalam? Kalau di zaman dulu, kalau ada orang seperti itu dia ajak debat saja, ndak pemerintah ndak menghukum orang seperti itu. Didebat oleh ulama, terutama Imam Abu Hanifah itu debat dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran maupun ajarannya Nabi Muhammad. Oke. Tidak ada di zaman dulu itu. Di zaman Khalifah itu orang melapor si Anu itu begini terus ditangkap. Ya, jadi makanya maksud saya begini Pak Kalam. Sekarang ini kan zaman umat Islam waktu itu hanya pergi ke ulama, tolong Anda debat dengan orang itu. Begitu sistemnya dulu. Tidak ada melapor-lapor ke Khalifah. Khalifah ada orang ngeyel sama Nabi Muhammad. Terus ditangkap, tidak ada. Oke. Malah orang Islam yang ditangkap, ulama yang ditangkap yang mengatakan firman itu gairu makhluk. Itu kan ajaran Kristen. Baik. Jadi intinya Pak Kalam yang saya maksudkan begini Pak Kalam. Di zaman yang modern ini, di zaman era internet ini, bukankah lebih baik membuktikan statement seseorang itu tidak tepat atau menjawab statement seseorang itu lebih baik ketimbang memenjarakan, betul? Iya. Iya. Jangan dipenjarakan. Baiklah Pak Kalam, poinnya sudah dapat. Semoga banyak umat yang mau mencoba untuk meluruskan ini ya. Seperti itu Pak Kalam. Jadi kita kasih dulu kesempatan kepada yang lain Pak Kalam ya. Oke. Terima kasih Pak Kalam. Selamat malam. Ya, sama-sama. Ya, oke, silakan yuk teman-teman kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Kita udah kena pelanggaran lagi nih. Kita sudah kena pelanggaran. Kita kasih naik Rusdi Firmansyah. Tapi kita lanjut aja terus. Kita tidak sampai rungkat. Cuman kena pelanggaran pembatasan. Ya, Rusdi Firmansyah. Bentar, Rusdi Firmansyah, kamu saya kasih hadiah dulu. 1, 2, 3, bor. Nah, itu hadiah buat.
Ayo silakan. Kita kasih naik saudara Husni. Ya, silakan Husni. Teman-teman, kayaknya kita ulang lagi aja ini ya. Ini karena kita sudah kena pelanggaran. 3 nih teman-teman pelanggaran kita. Wilayah dibatasi. Tempat. Pendengar dibatasi. Oke, kita matikan dulu, kita siarkan ulang ya.